Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil haqqi basira wa nasira wa da'iyan ila Allahi bi itsnihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waqlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus dan jemaah Masjid Haji Abdul Aziz, yang saya hormati dan saya muliakan para ustaz, para dai yang sempat hadir bersama kita pada subuh hari ini, dan lebih khusus lagi kepada seluruh saudara saya dari members komunitas Pejuang Subuh Kabupaten Bulukumba yang insya Allah semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Imam An-Nawawi Al-Bantani, bahwa di dalam kitab suci Al-Quran terdapat 6.666 ayat, walaupun pendapat lain yang berasal dari Ubay bin Ka'ab mengatakan 6.219, yang bersumber dari Abu Qatadah mengatakan 6.220, bahkan bersumber dari Sayyidina Ali bin Abi Talib mengatakan jumlahnya 6.236. Namun menurut Imam An-Nawawi Al-Bantani yang biasa kita pelajari khususnya di Indonesia, yaitu 6.666 ayat. Dari 6.666 ayat dibagi 1.000 ayat yang berisi tentang perintah, 1.000 ayat yang berisi tentang larangan, 1.000 ayat yang berisi tentang ancaman, 1.000 ayat yang berisi tentang janji-janji, 1.000 ayat yang berisi tentang kisah-kisah, 1.000 ayat yang berisi tentang tamsil, 1.600 ayat yang berisi tentang halal dan haram, 100 ayat yang berisi tentang mansuh dan nasih, dan 666 ayat terdiri dari doa dan zikir. Dari 1.000 ayat yang menceritakan tentang kisah-kisah, insya Allah pada subuh hari ini kita akan membahas satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatakallam fil mahdi illa salasa." Yang artinya tidaklah berbicara dalam buaian, atau arti lain tidaklah seorang bayi yang bisa berbicara sementara dia dalam masih gendongan, illa salasa, kecuali ada 3. Bertanya sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah ketiga bayi tersebut?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa yang pertama adalah Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam. Mari kita mulai dari bayi yang pertama yang bisa berbicara semasa dia dalam buaian, dalam gendongan ibunya. Allah berfirman di dalam surah Maryam mulai dari ayat 16 sampai ayat ke-30, di sana dijelaskan tentang kisah Maryam. Di ayat 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai Muhammad, ceritakanlah tentang kisah Maryam yang terdapat di dalam Al-Quran,
Dia yang mengasingkan diri dari keluarganya, yaitu ke arah timur Baitul Maqdis atau ke bagian timur dari arah rumahnya. Kemudian dia memasang tabir untuk dirinya. Lalu kata Allah, lalu kami mengutus ruh, yaitu malaikat Jibril, ke hadapan Maryam dalam bentuk rupa manusia yang sempurna. Kemudian apa kata Maryam? Ya Allah, aku berlindung kepadamu, Engkau Allah yang Maha Pengasih. Mudah-mudahan yang datang ini adalah orang yang baik, orang yang bertakwa, sehingga aku terlindungi dengan doaku. Kemudian apa kata malaikat Jibril kepada Maryam pada saat itu? Wahai Maryam, aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan suatu anugerah kepadamu, anak laki-laki yang suci. Kemudian berkata Maryam, mana mungkin aku mempunyai atau melahirkan seorang anak laki-laki, sementara aku tidak pernah tersentuh dari seorang laki-laki, dan bahkan aku bukanlah seorang perempuan pesina. Maka apa kata malaikat Jibril? Tidak ada sesuatu yang berat bagi Tuhanmu. Jika Allah menghendaki, tidak ada sesuatu yang susah, karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan untuk apa? Untuk memperlihatkan kepada kita tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, memperlihatkan kepada kita manusia tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kitab tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa malaikat Jibril meniup kerah baju lengan panjang Maryam, kemudian terasalah di perut Maryam ada janin, sehingga Maryam pun mengungsikan dirinya jauh dari keluarganya, yaitu ke arah timur Baitul Maqdis, ke bagian timur dari arah rumahnya. Dijelaskan kelanjutan ayatnya, maka tatkala Maryam hendak melahirkan, maka dia bersandar di bawah pohon kurma. Karena penderitaan yang dialami oleh Maryam, sehingga dia berkata pada saat itu, mungkin lebih baik dia mati sebelumnya daripada dia diperlihatkan, supaya dia dilupakan dirinya, maksudnya di sini supaya dilupakan dirinya, tidak diingat dari yang lain. Namun apa kata malaikat Jibril dari tempat yang lebih rendah? Bahwa wahai Maryam, janganlah engkau bersedih, di bawahmu Allah telah menyediakan sungai yang mengalir airnya. Pada saat itu air itu tidak berair, tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sungai itu berair. Kemudian apa kata Jibril? Goyanglah batang pohon kurma itu dan akan jatuh buah kurma yang masak. Padahal buah kurma itu adalah buah kurma yang tidak berbuah. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surat Maryam ayat 27, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Iya, kemudian dia Maryam setelah melahirkan bayinya Isa, maka dia Maryam menggendong bayinya kepada kaumnya. Jadi Maryam dia gendong Isa kecil untuk menuju ke kaumnya, menuju ke kampung halamannya. Namun di dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan bahwa di sana pada saat itu kaumnya Nabi Isa mencari-cari Nabi Isa, karena kita ketahui bahwa Nabi Isa ini adalah keturunan Nabi dan dia adalah perempuan yang suci. Selain perempuan yang suci, dia adalah orang yang soleha, orang yang taat beribadah. Maka semua penduduk kampung pada saat itu kaumnya mencari Maryam pada saat itu. Namun tatkala pergi mencari Maryam, dijelaskan oleh Ibnu Abu Hatim dari Ja'far Ibnu Sulaiman, dari Saiban, dari Imran Al-Juni, Na'ub Al-Qabbi, dijelaskan bahwa pada saat kaumnya Isa, pada saat kaumnya Maryam mencari Maryam, dia berjumpa dengan seorang pengembala sapi. Kemudian bertanyalah kaumnya Maryam, wahai pengembala,
apakah engkau tidak pernah melihat seorang perempuan dengan ciri-ciri demikian? Maka berkata pengembala tersebut, aku tidak pernah melihat perempuan dengan ciri-ciri demikian. Namun sesuatu yang tidak pernah terjadi semalam, di mana saat itu saya punya sapi tertunduk mengarah, artinya sujud mengarah ke lembah tersebut. Kemudian aku melihat cahaya yang terang benderang. Maka kaum Maryam setelah mendengar penjelasan dari pengembala sapi ini, maka dia pun menuju ke arah yang dimaksud, yang ditunjukkan tadi oleh sang pengembala. Maka tatkala dalam perjalanan Maryam berjumpa dengan kaumnya. Maka Maryam berjumpa dengan kaumnya. Saat itulah Maryam langsung duduk di hadapan kaumnya sambil menggendong bayinya. Berkatalah kaumnya, qalu ya Maryam, laqad ji'ti shay'an fariya. Wahai Maryam, berkata kaumnya, wahai Maryam, laqad ji'ti shay'an fariya, engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Apa yang dimaksud yang sangat mungkar? Engkau telah berbuat sesuatu dosa besar. Engkau adalah wanita yang suci. Kenapa bisa engkau memiliki bayi sementara engkau tidak pernah bersuami? Maka kelanjutan ayatnya, ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Ya ukhta Harun di sini saudara perempuan Harun. Pada saat itu kaumnya Maryam, ya ukhta Harun. Harun ini yang dimaksud adalah bukan Harun yang saudaranya Musa, tapi dia mempersamakan kedudukannya, ibadahnya antara Nabi Harun dengan Nabi Isa. Sehingga ya ukhta Harun, iya, ini terdapat di dalam kitab Ibnu Katsir. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki bagiya. Berkata kaumnya Maryam kepada Maryam bahwa bapakmu itu adalah orang yang baik perangai. Artinya bapakmu itu dari keluarga yang baik-baik, keturunan Nabi, ibadahnya baik, orangnya suhud, dan ibumu bukanlah seorang pelacur atau seorang pesina. Inilah tuduhan yang diberikan oleh kaumnya Maryam kepada Maryam. Kemudian berkata Maryam sambil menunjuk anaknya di dalam firman Allah, fa'asarat ilaih, bahwa Nabi Isa menunjuk bayinya. Qalu kaifa nukallimu, mana mungkin aku bisa berbicara, ya, man kanat fil mahdi sabiya. Bagaimana mungkin aku bisa berbicara terhadap bayi yang masih dalam buaian? Namun apa yang terjadi atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka bayi ini pun berkata, Isa kecil pada saat itu berkata, qala inni Abdullah. Maka Isa berkata, aku ini adalah hamba Allah. Ya, ataniyal kitab. Allah yang memberikan aku kitab. Allah yang memberikan aku kitab. Dan Allah lah yang waja'alani nabiyya, dan Allah yang menjadikan aku seorang nabi. Berkata Nabi Isa atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala bahwa aku ini adalah hamba Allah, Allah yang memberikan aku kitab Injil, dan Allah yang menjadikan aku seorang nabi. Itulah kisah sampai Nabi Isa berbicara di saat gendongan dalam buaian ibunya. Kemudian bertanya lagi sahabat, ya Rasulullah, siapakah lagi bayi yang bisa berbicara tatkala dia masih berada dalam buaian dan gendongan? Kemudian Rasulullah SAW pun menceritakan, yaitu kisah Juraid, kisah bayi Juraid
di zaman Bani Israel. Jadi di zaman Bani Israel ada seorang yang bernama Juraid. Dia adalah seorang ahli ibadah. Dia ahli ibadah, seakan-akan melupakan dunianya. Dia sibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dia membuat sesuatu tempat ibadah sebangsa musalla atau masjid di atas ketinggian. Dia membuat tempat ibadah di ketinggian, dan disitulah Juraid terus beribadah. Suatu ketika datang ibu Juraid, memanggil-manggil Juraid, karena dia di atas ketinggian, jadi ibunya memanggil dari arah bawah, "Wahai Juraid, aku ingin berbicara denganmu." Juraid pada saat itu sementara melaksanakan salat. Terjadi kebimbangan di dalam hati Juraid. Apakah aku harus melanjutkan salatku ataukah menemui ibuku? Jadi mesti diingat bahwa tidak selamanya orang yang ahli ibadah itu berilmu. Di sini dijelaskan dalam riwayat bahwa Juraid pada saat itu hanya melaksanakan ibadah salat sunnah, tapi mengabaikan panggilan ibunya, panggilan wajib. Jadi seorang ahli ibadah, tapi kalau tidak berilmu, seandainya Juraid orang yang berilmu, tentunya dia mengedepankan panggilan wajib dibanding sunnah. Maka Juraid pun tidak menjawab, tidak menemui ibunya. Keesokan harinya datang lagi ibunya, memanggil, "Wahai Juraid, wahai Juraid anakku, saya ingin berbicara denganmu." Juraid pun pada saat itu sementara salat. Maka terjadi pula kebimbangan di dalam hatinya. Apakah aku menemui ibuku ataukah aku melanjutkan salatku? Dan dia tetap melanjutkan salatnya. Begitu sampai 3 kali berturut-turut ibunya memanggil Juraid dan Juraid tidak menemui ibunya. Maka apa kata ibunya kepada Juraid? Ibunya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, janganlah engkau ambil nyawanya Juraid sebelum engkau pertontonkan mukanya di hadapan perempuan-perempuan pezina, perempuan-perempuan pelacur." Doa seorang ibu sangat mustajab. Iya, doa seorang ibu itu sangat mustajab. Maka kelanjutan kisahnya, seorang perempuan pelacur pezina, iya, datang membujuk Juraid, tapi Juraid karena keimanannya, maka dia menolak perempuan pezina tersebut untuk berhubungan dengan Juraid. Maka dibawa tempat ibadah Juraid, dibawa musalla Juraid, ada seorang pengembala yang tinggal di situ. Ada pengembala kambing yang ikut di situ. Maka perempuan pelacur ini pun menggoda pengembala itu, sehingga perempuan pelacur ini, pezina ini hamil. Kemudian hamil dan melahirkan. Maka kejadian ini pun sampai kepada raja pada saat itu di zaman Bani Israel. Kemudian raja memerintahkan prajuritnya untuk memanggil perempuan pelacur tersebut. Kemudian setelah dipanggil perempuan tersebut, ditanyalah kepada raja, "Wahai perempuan, siapa yang telah menghamilimu? Karena setahu kami, kamu belum pernah menikah, belum ada ikatan suami istri dengan laki-laki manapun." Maka berkata perempuan ini dengan penuh kebohongan dan kedustaan bahwa yang menghamiliku adalah Juraid. Maka raja pada saat itu kaget. Juraid yang mana? Maka perempuan ini berkata, "Juraid yang ahli ibadah." Mendengar kebohongan dan kedustaan perempuan ini, maka raja pun memerintahkan masyarakatnya dan prajuritnya untuk segera menjemput Juraid ke hadapan raja. Tatkala pada saat itu orang-orang datang di tempat ibadah Juraid, maka tempat ibadah Juraid, musalla atau masjid, maka orang-orang itu langsung menghancurkan tempat ibadah Juraid. Dihancurkan sampai rata dengan tanah. Kemudian Juraid dibawa ke hadapan raja,
dengan diikat kedua tangannya di kepalanya. Maka tibalah Juraid di hadapan raja, yang mana sebelum tiba di hadapan raja, Juraid tersenyum-senyum dalam perjalanan, melihat perempuan-perempuan pelacur pesina yang berbaris, tapi Juraid tetap tersenyum. Bukan Juraid dalam artian tersenyum, dia tergoda dengan perempuan-perempuan yang berbaris, perempuan-perempuan pesina tersebut. Maka tatkala tiba di hadapan raja, raja pun bertanya kepada Juraid, "Wahai Juraid, apakah engkau mengetahui apa sebabnya engkau saya suruh panggil, suruh jemput dan bawa ke hadapan raja?" Juraid pun tetap tersenyum. "Ada apa, wahai raja, sehingga saya dipanggil?" "Bahwa engkau Juraid telah menghamili seorang perempuan pelacur." Maka Juraid pun berkata, "Aku tidak pernah melakukan itu." Maka ditunjuklah perempuan yang habis melahirkan tersebut, bahwa, "Wahai perempuan, siapa yang telah menghamilimu dan sampai engkau melahirkan?" Kemudian dia tetap menunjuk Juraid. Kemudian Juraid berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Juraid? "Wahai raja, di mana anak bayi tersebut?" Kemudian Juraid pun menemui bayi tersebut. Kemudian dia bertanya kepada bayi tersebut, "Wahai bayi, siapakah bapak kandungmu? Siapa bapak biologismu?" Dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka bayi ini berbicara bahwa bapakku adalah seorang pengembala kambing yang ada di bawah tempat ibadahmu. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang ahli ibadah. Namun Juraid, kelanjutan ceritanya bagaimana hubungannya dengan doa Juraid? Ternyata waktu ditanya raja, "Wahai Juraid, saya bersalah telah menghancurkan rumah ibadahmu. Apakah rumah ibadahmu hendak aku bangunkan? Saya bangun kembali dengan emas?" Kata Juraid, "Tidak perlu raja. Apakah engkau bangun? Apakah aku bangun tempat ibadahmu dengan perak?" Bilang, "Tidak usah. Cukuplah engkau bangun seperti sedia kala." Iya. Maka raja pun bertanya, "Wahai Juraid, saya ingin bertanya, apa sebabnya sejak engkau dalam perjalanan menuju kerajaan, engkau tersenyum terus? Apa sebabnya engkau tersenyum?" Maka apa kata Juraid? "Ini adalah persoalan yang telah aku ketahui sebelumnya, di mana ibuku pernah berdoa tatkala dia memanggilku, tapi aku mengabaikan panggilannya karena aku lagi salat. Kemudian ibuku berdoa, 'Ya Allah, janganlah engkau ambil nyawanya Juraid sebelum mukanya, wajahnya dipertontonkan di hadapan perempuan-perempuan pelacur.' Saya sudah tahu raja bahwa ini adalah doa ibu saya yang mendoakan saya supaya wajah saya dipertontonkan di hadapan wanita-wanita pelacur. Karena orang yang ahli ibadah, apabila dipertontonkan wajahnya di hadapan perempuan-perempuan pelacur, kata Abu Yahya, itu adalah suatu musibah." Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah bayi yang ketiga yang bisa berbicara sejak dia dalam buaian?" Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di zaman Bani Israel ada seorang ibu yang sementara menggendong bayinya, tiba-tiba lewat di hadapannya melintas seorang laki-laki ganteng. Seorang laki-laki ganteng yang gagah, yang pakaiannya mewah, dengan mengendarai seekor kuda lewat di hadapan ibu yang sementara menyusui ibunya. Tatkala ibunya melihat laki-laki tersebut, maka ibunya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah anakku seperti pemuda yang melintas di hadapanku." Maka tiba-tiba bayi yang ada di gendongannya yang sementara menyusu pada ibunya melepaskan susuannya dari ibunya, kemudian berkata,
"Ya Allah, jangan Engkau jadikan aku seperti pemuda yang baru lewat tersebut." Kemudian setelah itu bayi ini pun kembali menyusu kepada ibunya. Tidak lama kemudian muncul seorang perempuan disiksa, dipukuli karena dia sambil diteriaki sebagai pencuri dan pezina. Maka ibunya pun berdoa bahwa, "Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan anakku ini seperti perempuan tersebut yang diteriaki sebagai pezina dan pencuri." Maka apa yang terjadi? Bayi ini melepaskan susuannya dari ibunya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti perempuan ini." Maka bertanya ibunya kepada bayinya, "Wahai anakku, mengapa engkau saya doakan seperti lelaki yang ganteng tadi, yang lewat, yang mengendarai kuda, engkau tidak mau seperti orang tersebut?" Kata anaknya, "Wahai ibu, sebenarnya pemuda lelaki yang lewat itu adalah seorang raja yang keras, yang kejam terhadap warganya, terhadap kaumnya. Dan saya tidak mau seperti itu. Dia adalah orang yang kejam, yang tidak punya peri kemanusiaan terhadap orang-orang. Kemudian kenapa engkau mau menghendaki seperti perempuan yang diteriaki, dipukuli, disiksa, dituduh sebagai pezina, pencuri?" Wahai ibu, sebenarnya perempuan itu bukanlah seorang pezina dan seorang pencuri. Dia hanya seorang yang dituduh. Dia tidak pernah melakukan zina dan tidak pernah mencuri. Itulah izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala terhadap tiga bayi dalam buayan yang diriwayatkan Rasulullah SAW lewat sahabat Abu Hurairah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Al-Qustulani di sana dijelaskan bahwa ada 8 bayi dalam buayan yang bisa berbicara. Tapi pada kesempatan subuh hari ini yang kita bahas adalah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa 3, walaupun sebenarnya ada 8 yang dijelaskan, namun para ulama sepakat bahwa pada saat Rasulullah SAW disampaikan tentang kisah bayi ini, 3 itulah yang disampaikan. Saya rasa cukup sekian dan demikian. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada salahnya itu mutlak dari saya manusia biasa. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.